Selamat pagi teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Apa kabar? Minggu, apa kabarnya nih? Kak Yulia berdoa agar kita semua sehat-sehat. Semoga adik-adik tetap selalu semangat, terus selalu diberikan kesehatan. Nah, adik-adik, walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, sebagai anak Tuhan, kita harus tetap ceria dan semangat. Yes. Baik adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya duduk yang tertib, sopan, berpakaian yang rapi, sebagaimana adik-adik pergi ke sekolah minggu. Ya, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan semangat. Kita mau menyanyikan lagu Halli, Hello, Ola. Yuk adik-adik semua, Kak Yulia ajak untuk berdiri. Kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk, semua berdiri dengan sopan. Baik adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah jaga kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, karena walaupun kami di rumah saja, kami bisa beribadah secara online. Kami rindu untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong agar semua adik-adik sekolah minggu GKO Bintaro Jaya bisa mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus, berikanlah hati yang tenang kepada kami, keseriusan kepada kami di dalam mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus, tolong agar sinyalnya bagus, sehingga kami bisa melihat gambar dengan baik, bisa mendengar suara dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah kami mohon Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Ayo adik-adik nyanyi semua ya.
Adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat 2 malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus, satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. "Ibu, mengapa engkau menangis?" mereka bertanya. "Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya." Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. "Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa?" Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, "Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya." Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. "Jangan pegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka." Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Nah, tadi kita sudah menonton kisah firman Tuhan di mana Ibu Maria Magdalena merasa sedih karena dia kehilangan mayat Tuhan Yesus. Nah, kalau dia pernah gak sih merasa sedih atau kecewa? Ya sih, aku pernah sedih.
Biasanya yang bikin Dio sedih itu gara-gara apa sih? Aku sedih gara-gara aku pengen main sama teman-temanku. Tapi teman aku enggak ngajakin aku, jadi aku sedih. Jadi Dio pernah merasa sedih juga ya, Dek? Iya. Gara-gara nggak diajak teman. main. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu pernah merasa kecewa atau sedih juga gak? Shalom, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tadi Kak Tata nanya, adik-adik pernah sedih nggak? Ayo, siapa yang pernah sedih angkat tangan? Nah, semua pernah sedih. Iya ampun, kakak juga pernah sedih. Nah adik-adik, semua orang bisa sedih, semua orang pernah sedih. Dan biasanya tuh orang sedih karena dia kehilangan apa yang sangat dia sayang. Atau orang sedih karena dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Seperti Dio tadi, Dio sedih karena tidak bisa, dia pengen main sama temennya tapi tidak diajak. Nah itu yang membuat dia sedih. Atau Ibu Maria Magdalena tadi, yang dia sedih karena kehilangan orang yang sangat dia kasihi, yaitu Tuhan Yesus. Waktu dia datang ke kuburan, dia mau merempahi mayat Tuhan Yesus, ternyata mayat Tuhan Yesus tidak ada karena Tuhan sudah apa? Bangkit. Itu dia. Nah adik-adik, kakak mau tanya, sedih itu enak nggak? Enak. Ada yang enak kalau sedih? Ya enggak lah, kalau orang sedih itu nggak enak. Bahkan kadang saking sedihnya dia sampai nggak mau makan, dan kalau nggak mau makan jadinya sakit, ya. Nah seperti Dio, kemudian Ibu Maria Magdalena tadi, ya kita semua juga pernah alami kesedihan. Misalnya adik-adik pernah sedih karena nilai yang didapat tidak sesuai dengan yang adik-adik inginkan, padahal udah belajar, udah bikin tugas, udah lakukan semuanya dengan baik. Ada juga mungkin yang sedih karena dibully sama temennya. Ada juga yang sedih karena ya seperti sekarang ini tetap harus ada di rumah, tidak bisa ketemu teman-teman di sekolah, tidak bisa bermain dengan bebas, bahkan tidak bisa pergi ke sekolah minggu. Atau mungkin kemarin ada yang sedih karena nggak dapat juara waktu lomba Paskah. Padahal kalau lomba kan memang ada yang juara, ada yang tidak juara, tetapi semuanya akan mendapat hadiah. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sedih ya, apa yang harus kita lakukan? Karena tadi adik-adik bilang kita semua pernah sedih, kita bisa sedih. Nah seperti Ibu Maria Magdalena tadi, ketika dia sedih, siapa yang menghiburnya? Benar, Tuhan Yesus. Jadi kita juga sama, kalau kita sedih, maka hal yang bisa kita lakukan adalah kita datang sama Tuhan melalui apa? Doa. Kita berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya sedih karena saya tidak bisa main sama teman. Saya sedih karena saya dibully sama teman. Lalu setelah kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan memberi kekuatan. Ketika adik-adik baca firman, maka pada saat itu Tuhan Yesus sedang menghibur adik-adik. Lalu setelah kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi, bersukacita, semua lagu yang adik-adik bisa, lagu-lagu yang adik-adik senang, yang membuat hati adik-adik bergembira. Nah itu adik-adik, apa yang bisa kita lakukan ketika kita merasa sedih. Jadi kalau adik-adik sedih, ingat 3 langkah ini. Yang pertama apa? Berdoa, kemudian baca firman Tuhan, lalu yang ketiga bernyanyi memuji Tuhan dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati adik-adik. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah kakak mau berdoa secara khusus buat adik-adik yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, supaya adik-adik tetap menjadi adik-adik yang bersukacita senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan ketika kami sedih,
Kami tahu dan kami percaya ada Tuhan Yesus yang akan menghibur kami, memberikan kekuatan bagi kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersukacita di dalam segala keadaan. Tuhan berkati adik-adik yang mungkin saat ini masih bersekolah di rumah masing-masing dan masih tetap untuk beberapa waktu mendatang. Mari Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, adik-adik boleh menerima pelajaran dengan baik, tugas-tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik, dan kerinduan kami Tuhan Yesus, semua situasi ini berlalu dan kami berkumpul bersama bersukacita juga di gereja untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik bisa taruh persembahan adik-adik di dalam amplop. Nanti kalau kita sudah bertemu di gereja, adik-adik bisa masukin deh ke dalam kotak yang disediakan di gereja. Nah, sekarang karena adik-adik sudah mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, karena pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di sekolah minggu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Kau berkati persembahan ini supaya menjadi berkat bagi pelayanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menutup ibadah kita dalam doa, sekaligus kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi bersama, dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah apa yang boleh kami alami bersama di rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati setiap adik-adik sekolah minggu, Tuhan memberkati semua kakak sekolah minggu yang telah mempersiapkan ibadah online ini, berkat Tuhan tercurah bagi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik dengan semua orang, dengan orang tua, dengan semua saudara, perlindungan Tuhan ada pada kami dijauhkan dari segala hal yang sia-sia. Dan kalau sebentar nanti kami mengakhiri ibadah kami, biarlah kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus tinggal menyertai, memberkati adik-adik bersama orang tua, memberkati semua kakak sekolah minggu mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, terima kasih ya karena adik-adik semua telah mengikuti Lomba Paskah Sekolah Minggu 2020 ini versi di rumah aja. Nah, kakak juga mau bilang terima kasih nih buat adik-adik karena adik-adik telah mengikuti semua peraturannya dengan baik dan juga telah bekerja keras sehingga adik-adik bisa menyelesaikan lomba ini dengan baik. Kakak mau ngucapin selamat nih buat adik-adik yang udah menang lomba Paskah kali ini. Tepuk tangan dong. Nah, bagi adik-adik yang belum menang, jangan sedih. Karena semua hasil karya adik-adik itu keren-keren banget. Sehingga adik-adik semua patut untuk dapat hadiah. Nah, jadi tidak boleh lagi yang sedih-sedih ya. Dan harus tetap semangat untuk berkarya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.